10 hingga 15 menit ya. 10 hingga 15 menit. Baik, jadi ada sedikit tips ya. Ini PowerPoint-nya jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh, ini bukan PowerPoint yang baik. Yang pertama, kita harus tahu kan ya, topik kita itu skripsi judul apa harus tahu, ya. Kemudian tujuannya jelas, kita ingin memaparkan, kalau namanya proposal itu memaparkan apa yang ingin kita teliti, ya. Kemudian audien-audiennya yang pasti, kalau di kita kan belum ada dihadiri teman-temannya ya. Kalau di beberapa tempat lain, itu temennya ikut hadir, ya. Ikut hadir, kemudian ikut memberikan masukan, ya, ikut memberikan kritikan, seperti itu. Tapi semua yang positif, ya. Kemudian materinya harus disiapkan, desainnya harus bagus, dan latihan. Apa yang sudah dikirimkan ke saya, itu adalah upaya wujud latihan dari Bapak Ibu, teman-teman semua, dari Anda semua, ya. Oke, itu yang persiapan pertama. Yang kedua, ini kok tesis, skripsi. Perhatikan format skripsi itu mengikuti arahan. Sebentar, nanti dikomplain saya. Mereka yang buat tesis itu juga belum tentu persentasenya lebih bagus dari skripsi loh ya. Saya bimbing S2, kadang-kadang kalau nguji, itu aduh isinya PowerPoint-nya itu adalah pemindahan dari tesisnya, jadi copy paste ya. Ya. Kemarin ada beberapa yang sudah dikirim ke saya, saya belum kasih feedback satu persatu, tapi masalahnya hampir sama. Saya sudah sampaikan ke Mbak Laila, ya. Jadi kemarin ada 10 ya, 10 dari Bu Li Huisin, Pak Pihir, Mas Rifki, Mbak Rizky, Mbak Rizva, Bu Siti, Bu Sunti, Mas Hiskil, Bu Vince, dan Koyoni ya. Ya, semua sudah bagus, tapi memang perlu dioptimalkan ya, perlu dioptimalkan. Saya pun kalau membuat PowerPoint untuk seminar, biasanya juga beda dengan ketika tergesa-gesa atau kadang-kadang nggak sempat atau apa ya, itu. Karena kalau seminar orangnya banyak ya. Oke, jadi formatnya diperhatikan. Biasanya kalau skripsi itu dimulai dari judul ya, judul cover, pembimbing ya. Kalau kemudian latar belakang bab 1 ya, latar belakang, rumusan masalah, kemudian habis rumusan masalah itu tujuan umum, tujuan khusus, kemudian habis tujuan umum, tujuan khusus, manfaat penelitian dan kebaruan ya. Kemudian kalau bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Sebetulnya metode, tapi sering salah kaprah metodologi. Yang di tempat kita sudah saya kasih masukan, tapi belum diubah. Ya mungkin mengubahnya mudah, tapi kadang perlu dalam ketentuan itu perlu rapat kerja, perlu workshop, sehingga itu yang menghambat sistemnya. Oke, formatnya seperti ini, ukuran huruf, spasi, dan sebagainya. Ini format skripsi. Nah, ketika paparan nanti harus dibuat yang menarik. Kemudian bahasa itu sebaiknya gunakan bahasa yang mudah dipahami. Tapi kalau di forum akademik itu lebih leluasa, ya, akan lebih sukar ketika kita melakukan penyuluhan kesehatan dengan audien itu masyarakat umum. Kita harus mencari bahasa yang mereka pahami, ya. Ini. Kemudian slide. Slide itu yang sederhana. Teksnya sedikit, jangan copy paste ya. Jangan copy paste. Banyak yang copy paste dari skripsinya. Jangan. Ya. Pilih font dan warna yang mudah dibaca. Ya, pilih font dan warna yang mudah dibaca. Tulisan boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Ya namanya PowerPoint ya, PowerPoint. Jadi hanya poin-poin tertentu saja. Kemudian kalau ada gambar ya gunakan yang menarik. Punya Bu apa kemarin?
Saya lihat Bu, sudah saya tulis tuh. Punya Bully Huisien, itu di awalnya bagus, tapi di belakangnya ya sama. Ya, ini. Ya, Pak. Ya, Bu. Iya, selamat pagi, Pak. Oh, pagi ya, Bu. Eh, PPT milik Ibu bagus yang awal, tapi selanjutnya itu memang perlu dioptimalkan lagi ya, Bu ya. Iya, Awalnya terima wah ini kasih. ada gambarnya bagus nih, tapi belakangnya sudah beda. Ya, semangat Bu, bagus kok Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian animasi, kalau memang perlu animasi ya yang bijak ya. Kalau online, online itu malah menurut saya jangan pakai ya. Kadang-kadang yang peralihan PowerPoint itu ketika terlalu banyak diberi animasi itu kadang lambat. Ya, tapi kalau langsung sih untuk pergantian itu ya boleh, tapi yang simple saja karena ini paparan materi ilmiah ya dan waktunya terbatas. Karena waktu itu juga dinilai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu paparan sampai 20 menit ya kalau dosennya hanya diem aja hanya menilai ya nggak apa-apa. Tapi kalau dosennya pas kena yang disiplin, nah lebih waktunya ya itu kan ada skor nilainya. Ya, upayakan pas, makanya perlu latihan. Ya. Kemudian ketika paparan, gunakan gerakan tangan atau mimik itu secara efektif ya. Jadi boleh nunjuk-nunjuk, boleh tangannya bergerak, ini boleh, tapi jangan seperti orang ngasih aba-aba mau nyanyi Indonesia Raya, jangan. Jadi maksud saya ya yang wajar saja, ya, yang wajar saja. Pakaian ya kita sudah ada ketentuan biasanya, ya baju seragam pakai jas alma mater. Ini. Kemudian jadwal jangan lupa. Ya. Nah, untuk materi PPT itu sajikan saja ide-ide utama. Nggak usah semua detail, misalnya eh, pengertian, tanda gejala dan sebagainya ditulis semua. Nanti berpuluh-puluh halaman nanti. Ya, jangan. Hanya poin-poin tertentu saja. Poin-poin tertentu. Nanti ini saya berikan ke Bapak Ibu, jangan khawatir. Kemudian jangan lupa juga backup PowerPoint dalam bentuk flash disk atau file cadangan atau apa terserah dari Bapak Ibu. Kenapa? Sering terjadi bukan hanya pas skripsi saja, KTI. Tesis pun sering terjadi. Mau paparan nggak bisa dibuka. Wah, udah. Suasana hati pembimbingnya sudah kacau. Ya, ini akan berpengaruh. Mungkin pembimbingnya nggak masalah, tapi Anda, kalau Anda orang yang sensitif, sangat bertanggung jawab, ketika nggak bisa dibuka itu justru, wah kacau, pikiran kacau, blank semua. Tapi kalau orang yang kalau bahasa Jogjanya dahu, dablek ya mungkin nggak mikir ya. Ya. Ini. Oke. Saya akan beri contoh ya. Saya nggak sempat bikin yang baru ya. Contoh ini juga bukan yang baik karena sudah lama saya lakukan 2016 ya. Dan meskipun jangan dilihat disertasinya ya banyak yang nggak karu-karuan juga. Ini karena saya nggak sempat bikin yang baru. Gini. Jadi Bapak Ibu tulis judul depan ya. Judul depan ditulis ya. Ini saya karena nggak sempat buat aja. Tidak terlalu banyak hiasan, jangan terlalu banyak hiasan. Ini format logo Poltekkes, judulnya, skripsi, prodinya, nama Bapak Ibu, pembimbingnya. Oke, ya. Sudah ya. Kemudian nah ini saya pakai animasi karena apa namanya? Waktu itu presentasinya offline. Kemudian bab 1 pendahuluan. Kita nggak usah terima kasih semua kepada Bapak Direktur, Bapak Ketua Jurusan, Ibu Kaprodi, habis waktunya. Ya, habis waktunya. Ya. Pendahuluan, lah pertama kita menjelaskan latar belakang. Latar belakang singkat aja. Ya. Misalnya hipertensi adalah silent killer. Di Indonesia banyak sekali ditemukan hipertensi secara nasional. Demikian juga di daerah penelitian di Fakfak ditemukan data berdasarkan profil kesehatan Fakfak sekian sekian sekian. Dengan begitu saya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik bla 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 bla. Terus setelah latar belakang rumusan masalah
dari latar belakang di atas adalah bagaimana bla 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 bla. Kemudian jelaskan ya, jelaskan. Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah bla 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 dan secara khusus ada bla 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 ya. Tujuan khusus kalau ada 3 berarti besok pada kesimpulan juga ada 3 ya. Kesimpulan itu menjawab tujuan khusus. Kemudian setelah tujuan khusus, manfaat penelitian bagi institusi pendidikan, bagi penulis, bagi layanan praktek ya, bagi layanan kebijakan apa, dan kebaruan ya. Ini salah nulisnya, harusnya kebaruan bukan kebaharuan. Kebaruan penelitian ini misalnya kebaruan itu tidak harus baru betul-betul baru ya, tapi tempatnya baru bisa. Misalnya hipertensi. Di Fakfak belum pernah dilakukan penelitian penggunaan akupuntur kombinasi dengan misalnya daun salam, misalnya dengan jus mentimun misalnya ya. Oke, jadi poin-poinnya saja, poin-poinnya saja. Saya yakin teman-teman bisa karena sudah melakukan ya, sudah melakukan. Saya berpikir kalau di 4 alih jenjang itu eh, lebih tekun, lebih serius, dan lebih punya pengalaman dibanding yang reguler. Oke, bab 2 juga sama. Bab 2 itu isinya landasan pustaka ya. Ini kita mulai dari teori-teori yang akan kita pakai ya. Simple saja ya. Simple saja ya. Gambar yang dipakai itu membantu menjelaskan tulisan yang ada ya. Tulisan yang ada. Jadi simple saja. Bahkan pada beberapa hal kalau di sini masih konvensional ya, semua harus ikut prosedur ya. Itu kadang-kadang kalau di tesis itu lebih fleksibel. Bab 2 nggak usah disajikan karena waktunya. Karena ujiannya 9 kali, jadi kalau setiap kali presentasi disajikan semua ya susah. Waktunya panjang bukan susah ya. Itu yang betul hipotesis ya, bukan hipotesa. Kemudian bab 3 itu metode penelitian ya. Yang benar metode kalau kata apa ejaan bahasa yang disempurnakan. Kalau metodologi itu banyak ya, banyak berbagai metode. Ini kan hanya satu metode. Desainnya apa misalnya? Kita jelaskan ya. Gambar yang dipakai adalah gambar yang mendukung penjelasan kita. Waktu penelitian kapan, kemudian variabelnya, definisi operasionalnya bagaimana, populasi dan sampel. Populasi sampel saya pernah buat di YouTube. Bapak Ibu kalau pengen nonton itu sederhana sekali. Memang saya buat sesederhana mungkin ya. Kemudian bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana desain eksperimennya ya. Misalnya Pak Pihir mau ngambil tentang hipertensi. Rencananya diapakan Pak Pihir? Pak Pihir dibuka dulu mic-nya. Iya benar Pak, saya ambil tentang hipertensi eh, dengan menggunakan 2 kelompok, satu akupuntur yang menggunakan berapa titik dan satu lagi menggunakan herbal kumis kucing Pak. Oh ya, maksud saya bagus Pak, tapi itu akan lebih bagus. Itu kan ada kelompok kontrol ya Pak ya, ada kelompok perlakuan Iya iya ya ya. benar Pak. Ya, Bapak Ibu saya harap sudah paham ya kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Jadi kalau ada Pak Bihir ini melakukan intervensi akupuntur untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, satu kelompok yang merupakan kelompok perlakuan atau kelompok intervensi diberikan akupuntur plus apa Pak? Herbal kumis kucing Pak. Kumis kucingnya Bapak membuat sendiri atau beli Pak? Eh, beli bubuk baru dikapsulin, rencananya seperti gitu Pak. Yang beli sudah jadi nggak ada Pak? Sebenarnya sudah ada Pak. Mungkin lebih Ya, lebih efektif yang seperti gitu. Cuman kalau perhitungan budget lebih beli dalam bentuk bubuk nanti kita yang kapsulin Pak. oke. Ya, kenapa saya bertanya seperti ini? Kadang-kadang misalnya begini, misalnya ya, ini kebetulan kumis kucing ya.
Bapak Ibu misalnya meneliti dengan rebusan daun salam. Daun salam di Solo dengan di tempatnya Budi Tuti itu mungkin kandungannya beda. Berbeda. Ya. Kandungannya beda, cara memetik, cara mengelola, merebus itu bisa beda. Makanya paling aman kita itu, ya paling aman kita itu adalah membuat yang sudah jadi, yang menggunakan karena itu terstandar, ya terstandar. Oke, kembali ke tadi ya. Jadi kelompok perlakuan, kelompok kontrol. Kelompok perlakuan dua-duanya ini pasien hipertensi ya Pak ya. Ya, benar, Pak. Ya ini sebentar saya tutup dulu. Ini biar. Nah, jadi dua-duanya ini pasien hipertensi. Yang satu diberikan akupuntur saja, yang satu akupuntur plus kumis kucing. Begitu ya, Pak Ya, ya? benar, Oke. benar, Pak. Yang diberikan akupuntur saja ini kelompok kontrol, ya, Pak? Ya, kelompok kontrol. Yang diberikan akupuntur dan kumis kucing ini kelompok apa, Pak? Eh, aduh, Perlakuan. perlakuan, Pak. Perlakuan intervensi. Saya ulangi ya, Bapak Ibu. Dua kelompok, semuanya ini hipertensi. Ya. Yang satu kelompok perlakuan, perlakuan hanya diberikan kontrol, Kontrol, kontrol hanya kontrol. diberikan akupuntur saja ya, Pak ya. Ya, kontrol. Yang satu perlakuan, perlakuan itu akupuntur ditambah kumis kucing Kumis ya kucing. atau herbal lainnya. Saran saya herbalnya carilah yang standar supaya tidak ribet ya. Memang resikonya biaya ya, tapi silahkan. Kemudian dilakukan tindakan. Rencana berapa kali Pak Pihir? Awalnya rencana setiap pasien itu 10 kali, tapi kalau hitung-hitung dengan jumlah pasien 30 itu bisa 300 kali tindakan, Pak. Ya, dulu saya pernah menanyakan kepada teman-teman ya. Sebenarnya satu seri akupuntur itu berapa? Dijawab 10 hingga 12. Saya minta referensinya nggak bisa menunjukkan. Itu hanya Ah, berdasarkan penelitian, Pak. Nah, sekarang kalau orang yang hanya apa namanya sakitnya ringan, iya, misalnya apa namanya CTS ya atau apa yang kira-kira 3 kali sudah selesai atau mungkin ada yang sekali selesai suruh datang 12 kali 12 nggak kali. mau Pak, itu justru menjatuhkan nama akupuntur. Masa kayak gitu diare kok sampai 12 kali datang seminggu 2 kali, kan menyiksa orang kan ya. Iya, Pak. Tapi ya itulah 6 kali nggak apa-apa sih saya, menurut saya Oh, ya. 6 kali bisa, Pak. Malah bagus kalau 6 kali, Pak. Iya, kita lihat nggak apa-apa itu. Cuman biasanya tergantung pembimbing. Hipertensi Iya, kalau orang disuruh balik 12 kali, Pak, pilih beli amlodipin, Pak. Lah iyalah, setuju. lebih Setuju, murah Pak. amlodipin, Pak. Itu. Setuju, Pak. Jadi kalau bisa ya secepat mungkin, tapi kan memang ada standarnya. Kalau orang stroke ya nggak mungkin lah Iya, iya, sekali iya. datang langsung ditusuk, langsung lari berenang nggak mungkin ya. Tapi saya sampai sekarang belum dapat betul-betul textbook ya, bukan karena laporan-laporan penelitian ya, bahwa satu seri itu begitu. Kalau ada Bapak Ibu yang punya boleh saya diberi. Oke. Kembali ke itu tadi ya Pak ya. Jadi sebelum perlakuan di awal sekali itu diukur tensinya dan upayakan dua kelompok itu tensinya perbedaannya tipis Pak. Jangan sampai yang satu rata-rata, jadi misalnya 15 orang ya. 15 orang ini ditensi semua, rata-rata tahu ya Bapak Ibu, rata-ratanya yang satu kelompok ini 200 per 120 misalnya. Yang satunya, kelompok satunya rata-ratanya 145 per 90. Ya nggak bisa. Perbedaannya dalam penelitian bisa. Tapi nanti caranya agak susah Bapak Ibu. Iya, Bisa, benar, bisa, Pak. Ya. bisa, boleh. Tapi caranya nanti agak susah. Makanya nanti dicari yang kira-kira tidak terlalu jauh. Ya, samplingnya menurut saya gunakan purposive sampling Pak Pihir. Jadi ya, kita pilih yang sesuai kebutuhan. Hmm. Kemudian setiap tindakan setelah selesai ditensi lagi. Ya, besok datang lagi ditensi lagi. Seperti itu. Dan nanti setelah 6 kali Pak, dibandingkan antara rata-rata tekanan darah kelompok perlakuan ya, dibandingkan pada waktu datang pertama kali sebelum dilakukan tindakan Pak Bihir
Iya, Pak. dan terakhir kali setelah tindakan. Terakhir kali kalau 6 kali ya setelah tindakan ke-6. Paham ya, Pak ya? Paham, Pak. Kelompok kontrol juga sama. Sebelum kelompok kontrol itu pengambilan datanya bareng dengan kelompok perlakuan ya, Pak ya. Iya, bersamaan, Pak. Belum dilakukan akupuntur biasa dan setelah yang akupuntur ke-6. Ya, mungkin sama-sama terjadi penurunan, tetapi nanti mana yang lebih banyak? Efektif. Iya. Ya, begitu. Dan Siap. nanti keterbatasan penelitiannya itu karena tidak di laboratorium, mungkin gaya hidup, pola makan, tidur, habis akupuntur begadang. Atau besok pada waktu terakhir datang terakhir dia begadang minum kopi karena mau ujian skripsi ya sama saja tensinya tetap naik Iya. karena nggak tidur. Kira-kira seperti itu. Siap, Pak. Matur nuwun sangat, Pak. Ya, oke. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung saja ya nggak apa-apa. Oke. Kemudian jadi kembali ke sini. Desain tadi ya saya ini tadi belok karena jelaskan Pak Pihir kontrol eksperimen. Kemudian nggak jalan. Ya, analisis data dan seterusnya. Ya. Setelah itu, nah ini karena pakai animasi kan terlambat prosesnya. Kalau proposal hanya sampai bab 3 ya. Tapi nanti kalau sudah skripsi akan lanjut pada bab ini hasil penelitian, pembahasan dan seterusnya. Hasil pun juga sama dari deskripsi pelaksanaan, kemudian responden, data penelitian, nanti hasil penelitiannya, pengujiannya, pembahasan hasil, dan keterbatasan. Ya, ini baru simpulan, implikasi, kebijakan, dan saran. Oke. Ini kalau ada publikasi. Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu dan pembimbingnya juga mengizinkan, ya, dilakukan publikasi akan lebih bagus. Hakti sudah punya jurnal, setahu saya sampai saat ini masih gratis. Ya, kebetulan kalau di Jawa Tengah ketuanya Pak Solekan, jadi Bapak Ibu bisa minta tolong nanti. Nanti kalau pembimbingnya saya bisa menyampaikan. Itu. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk membuat PowerPoint? Jadi poin-poinnya jangan mindah tulisan Word ke PPT. Ya, jangan copy paste. Tapi dibuat poin-poinnya saja. Gambar yang dipilih adalah gambar yang menjelaskan atau mendukung penjelasan tulisan. Oke. Perhatikan waktunya, waktu paparan, kemudian buat file cadangan kalau tiba-tiba filenya Bertanya Pak Anu. Ya, silakan Bu. Izin bertanya Pak Anu. Ya, silakan. Kalau yang saya itu bagaimana Pak? Kekurangannya saya soalnya. Silakan Bu Siti. Kalau yang saya bagaimana Pak kekurangannya? Maaf saya tutup kamera soalnya ngiung-ngiung. Kalau yang saya bagaimana Pak itu? Yang saya? Soalnya saya singkat-singkat gitu Pak. Oh. Terus hiasannya juga tidak berhias-hias. Oh ya, belum pakai gincu ya Bu? Ya, itu Pak. Ya, saya kadang-kadang bahasa dari mahasiswa itu menyenangkan. Kayak kemarin itu, Mbak Lela mana ini Mbak Lela? Ada Mbak Lela. Mbak Lela itu WA saya begini. Pak, baik Pak, sebentar saya tanyakan dulu ke ibunya nggih Pak. Nah, saya kerjain. Ditanyakan ke yang bersangkutan saja ke Bu Vince maksud saya. Kemarin PPT-nya Bu Vince belum bisa saya buka kan. Tanyakan ke Bu Vince, jangan ke ibunya. Kasihan ibunya nggak tahu apa-apa kalau ditanya. Saya kerjain begitu ya. Seperti bahasanya Bu Siti Johari ya. Yang saya, yang itu nggak tempat saya yang-yangan. Ya Bu Siti Johari ya, bagus ya Bu ya. Ibu sudah baik.
Tapi ya PPT-nya jangan tulisan di skripsi dipindah ke PPT ya Bu ya, poin-poinnya saja. Semua sama kok. Problemnya saya lihat itu semua sama. Jadi di copy paste ya, ya mungkin tergesa-gesa atau apa ya. Ini mumpung ada kesempatan kan kalau habis apa namanya makan sahur itu bisa kerjakan. Atau sore mau ngabuburit masih ada waktu ya. Seperti itu. Gitu ya Bu Siti Juwaria. Gimana kabarnya Arca Manik Bu? Ya, masih hujan, Pak. Oh hujan ya. Ya. Baik, ada lagi silakan. Sudah ya. Kalau sudah saya anggap semua sudah bisa. Yang bimbingan saya kok lama sekali nggak konsul apa sudah lulus ya. Saya tuh malah kadang-kadang takut ya. Udah selesai apa sudah wisuda ini kok nggak pernah nongol ya. Wisuda kok saya nggak tahu ya. Pak Hari sampai di mana Pak Hari? Masih proses Pak Anung. Ayo Pak, nanti keburu Lebaran Pak. Cepat Ini selesaikan Pak, Pak. ya Pak, ini Pak. Ya, Pak Pihir, Pak Hari. Kemudian dulu ada juga yang pertama itu rajin kok, tapi kok terus hilang. Jawab WA-nya ya berapa bulan kemudian. Yang bimbingan saya Bapak Ibu kalau 2 hari belum saya respon, saya tolong diberitahu ya. Saya tipe orang yang care, yang peduli ya. Jadi kalau ada WA itu kalau tidak keselip-selip pasti segera saya jawab. Cuman sehari saya terima WA itu 400-an rata-rata. Jadi kadang-kadang terselip. Kalau WA grup itu nggak terlalu saya perhatikan kecuali grup bimbingan skripsi, tesis itu saya perhatikan, KTI. Kalau yang lain-lain itu saya tuh hanya guyonan biasanya. Sudah? Cukup ya Bapak Ibu ya? Pak Anggoro? Ini belum kelihatan. Siap Bapak, Ya. Gimana Pak? baru judul aja Bapak. Oh judul, tapi sudah ada judul toh Pak? Sudah ada judul Ah, dan dari senang pembimbing saya Pak, satu minimal sudah ada judul Pak. dari pembimbing satu sudah ada persetujuan untuk judul tersebut Pak Anu. Dikejar ya Pak ya? Saya kejar Pak sampai Solo balapan Pak. Ya, ya. Harus gitu Pak. Karena kadang-kadang Ye. dosennya sibuk sekali, bukan main-main saja, bukan. Nanti kadang-kadang nggak sempat. Tapi Ye, harus siap Bapak. diikutin terus. Ye, Bude Tuti sampai di mana? Alhamdulillah sampun Pak, kemarin presentasi